Mr. Thomas Shelby. My name is Tom Shelby. You're some kind of death wish, Mr. Shelby. Gak sedikit dari lo mungkin yang sering memvalidasi atau bahkan meminta validasi eksternal terkait lo adalah seorang Sigma male. Gak salah sebenarnya cuy, cuman di sini gue bakal bahas lebih jauh lagi terkait mentalitas seorang Sigma male sesungguhnya itu gimana sih. Konsep Sigma male sebetulnya nggak secara resmi diakui dalam psikologi atau dalam pengkategorian sosial yang lebih luas seperti alpha male atau beta male. Tapi dalam budaya populer dan perkembangan zaman seperti sekarang ini, istilah Sigma male telah muncul untuk menggambarkan jenis atau tipe loner atau yang biasa kita kenal dengan istilah the lone wolf maupun outlier dalam hierarki sosial seksual. Bagi sebagian besar orang, seorang Sigma male dianggap sebagai individu yang mandiri, introvert, dan lebih memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya sendiri daripada mengikuti aturan sosial yang umum. Mereka cenderung memilih kesendirian, mengejar kebebasan dan otonomi pribadi, serta kurang tertarik dalam berkompetisi secara terbuka seperti yang sering terjadi pada dinamika seorang pria dengan tipe kepribadian alpha, atau biasa disebut dengan istilah alpha male. Seorang Sigma male diasumsikan sebagai individu yang mandiri, tidak terikat pada struktur sosial tradisional, dan cenderung menjalani hidupnya dengan aturan dan nilai-nilai yang ditentukan sendiri. Mereka mungkin cenderung menghindari hubungan sosial dan lebih memilih kemandirian serta kebebasan secara pribadi. Akan tetapi, apakah lo tahu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Sigma male seperti apa? So, apa aja sih mentalitas yang dimiliki oleh seorang Sigma male? Kalau lo belum tahu, simak terus video ini biar lo nggak gagal paham. Mentalitas pertama, kemandirian. Sigma male cenderung lebih memilih hidup secara mandiri dan mengandalkan diri sendiri dalam mengatasi tantangan. Seorang Sigma male suka menjadi individu yang independen secara sosial dan lebih memilih untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan sendiri. Mereka tidak merasa perlu untuk mengejar persetujuan sosial atau menjadi bagian dari kelompok tertentu. Kedua, individualitas. Mereka mungkin tidak terikat pada norma sosial atau terpengaruh oleh opini orang lain. Seorang Sigma male umumnya mengejar tujuan dan minat pribadi dengan intensitas yang tinggi. Sigma male cenderung menjaga kebebasan pribadi dan otonomi dalam hidup mereka. Mereka lebih condong pada jalur karir yang independen dan mungkin memiliki minat dan hobi yang unik. Mereka cenderung tidak terikat dengan norma-norma sosial atau ekspektasi dari orang lain. Ketiga, pemikir yang kritis. Sigma male umumnya memiliki kecenderungan dalam mempertanyakan otoritas dan merumuskan pandangan mereka sendiri berdasarkan pemikiran kritis dan analitis. Mereka mampu menganalisis informasi dengan cermat, membedakan antara fakta dan opini, serta mencari kelemahan atau bias dalam sebuah argumentasi. Mereka skeptis terhadap klaim yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan memiliki kecenderungan untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam sebelum membuat kesimpulan yang konkret. Keempat, nggak bergantung pada validasi sosial. Mereka tidak terlalu tergantung pada pengakuan sosial atau nggak terlalu suka dengan popularitas semata, dan mungkin lebih fokus pada pencapaian pribadi daripada mendapatkan persetujuan dari orang lain. Bagi mereka, pencapaian pribadi merupakan suatu hal yang lebih penting daripada harus mencari validasi sosial yang hanya akan membuang-buang waktu bagi diri mereka sendiri. Gak sedikit mungkin dari lo yang suka memvalidasi secara personal kalau diri lo adalah seorang Sigma, atau bahkan yang lebih parah, lo sering meminta validasi eksternal dari orang lain kalau lo itu adalah seorang Sigma male. Cuy, Sigma male sejati gak memvalidasi dirinya sendiri dan gak ngemis validasi dari orang lain. Yang paling penting adalah biarkan penilaian eksternal berjalan secara natural dan gak usah dibuat-buat. Kelima, pemimpin tunggal. Biasanya nih cuy, seorang pria dengan tipe kepribadian Sigma male sering digambarkan sebagai pemimpin yang tangguh dan efektif ketika mereka memilih untuk mengambil peran kepemimpinan. Mereka mungkin memiliki bakat alami dalam memimpin, tetapi mereka cenderung lebih memilih untuk berada di luar sorotan dan menghindari peran kepemimpinan yang formal, serta nggak mau menjadi pusat perhatian dan lebih baik bermain di belakang layar. Dan yang terakhir, introspektif. Seorang Sigma male cenderung lebih introspektif dan cenderung merenungkan dirinya sendiri. Mereka sering memiliki pandangan yang mendalam tentang kehidupan dan dunia di sekitar mereka. Mereka selalu memiliki minat dan pengetahuan yang luas serta berpikiran terbuka terhadap gagasan-gagasan yang baru. Selain itu, seorang Sigma male seringkali berani menghadapi ketidaknyamanan dan konflik dalam diri mereka.
Mereka siap menghadapi kelemahan dan kekurangan mereka sendiri, serta mampu mengakui dan menerima aspek-aspek negatif dalam diri mereka. Mereka tidak takut untuk menghadapi kenyataan yang sulit tentang diri mereka sendiri. Jadi, setelah lo nonton video ini, apakah lo udah memiliki mentalitas seorang si Bamel? Pada konten kali ini penting untuk dicatat kalau menjadi diri sendiri adalah hal yang paling relevan ketimbang lo pengen menjadi orang lain yang gak sesuai sama karakter dan kepribadian lo sendiri. Setiap orang memiliki kepribadian dan preferensi yang berbeda-beda, dan tidak ada satu klasifikasi tunggal yang dapat menggambarkan secara akurat sifat dan karakter seseorang itu seperti apa. Setiap individu memiliki keunikan dan kompleksitasnya sendiri, dan tidak semua pria dapat dikategorikan ke dalam jenis-jenis tertentu. Nah, sekian dulu cuy untuk konten kali ini. Semoga memberikan wawasan baru dan menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you next time.